Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ramadan yang sangat luar biasa. Pada malam ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu seorang aktivis yang atas izin Allah dia berada di tengah-tengah kita. Pada saat ini kita akan melakukan wawancara, yaitu tentang bagaimana perkembangan tentang perjuangan Palestina kita. Di hadapan saya sudah narasumber kita, yaitu Syekh Abdurrahman Hasan Al-Bisri, yang kebetulan beliau adalah dari Mesir, yang sudah begitu banyak pengalamannya tentang perjuangan Palestina. Kita akan wawancara, akan bertanya tentang seputaran perjuangan Palestina dan perkembangan Palestina terkini. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Syekh yang satu ini sangat luar biasa. Beliau menguasai bahasa Indonesia. Oleh karenanya kita nggak sungkan-sungkan untuk bertanya mengenai Palestina. Apapun ceritanya, Palestina adalah bagian dari kita, bagian dari umat Islam dunia. Saya kalau boleh ini bertanya tentang bagaimana situasi terkini Palestina. Kelihatannya kok kalau saya melihat di Indonesia, di media sosial sering kelihatan tentara Zionis semakin tak terkendali. Bagaimana saya bisa menjelaskan terkait tentang hal ini? Jadi sebenarnya masalah Palestina itu bukan masalah masa ini atau hari ini, tapi sudah bertahun-tahun. Jadi dulu kawasan Palestina itu untuk umat Islam. Di waktu Khalifah Utsmani, Khalifah Sultan Abdul Hamid, ya. Di waktu Khalifah Sultan Abdul Hamid itu ada salah satu orang Yahudi, dia minta satu tanah untuk orang Yahudi, karena sebelum waktu Sultan Abdul Hamid orang Yahudi di mana-mana. Jadi ada beberapa orang Yahudi di Eropa, di Afrika, jadi semuanya di mana-mana, bukan di dalam satu tanah. Kemudian orang Yahudi itu dia minta satu tempat untuk orang Yahudi semuanya di dalam satu negara. Nah, orang Yahudi itu dia punya kejabatan yang tinggi, dia minta dari Sultan Abdul Hamid untuk memberikan tanah Palestina kepada orang Yahudi. Waktu itu Sultan Abdul Hamid tidak menerima. Kemudian mereka melakukan beberapa hal yang tidak bagus. Kemudian Sultan Abdul Hamid turun, tidak menjadi khalifah lagi. Kemudian pada tahun 1967 Israel masuk ke Palestina dan mengambil tanah Palestina kepada orang Yahudi. Dari tahun ini sampai tahun kita sekarang, tanah Palestina itu tidak mempunyai kebebasan. Menurut saya, apa yang kita harus lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina? Nah, kalau kita mau membantu, ada beberapa pilihan. Kita harus pergi ke sana bersama mereka. Tapi kalau kita tidak bisa, kita harus membantu mereka dengan harta. Kalau kita tidak bisa, kita harus membantu mereka dengan berdoa saja. Jadi kalau kita di Indonesia tidak bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita di sana, karena mungkin tidak ada izin dari kementerian. Jadi kita kirim harta kita, kirim bantuan, kirim makanan, kirim apa yang mereka butuh, atau kita doa saja. Jadi ini masalah Palestina, dan sebenarnya masalah Palestina itu di dalam negara Timur Tengah itu sensitif, karena ada batasan antara negara Mesir dan negara Palestina. Dekat juga negara Sudan, negara Libya. Jadi kadang-kadang tidak ada bantuan secara secara jelas atau bantuan dari kementerian. Tapi orang-orang atau penduduk yang di negara Mesir, di negara Sudan, di negara Libya, atau penduduk di negara Arab secara umum, mereka mau banget membantu orang Palestina dengan tenaga, tapi tidak bisa karena tidak ada izin. Ya, Syekh, kalau kita melihat kan perkembangan negara-negara hari ini, ya, negara Islam ini sebenarnya kalau dikumpul-kumpul kan kekuatannya sangat luar biasa. Kita lihat Turki pun hari ini teknologinya sudah bagus. Kemudian Pakistan pun sudah menguasai teknologi persenjataan, ya, alutsista
Pakistan. Kemudian yang lain-lain seperti Mesir pun kalau kita nengok di ranking kekuatan militer dia juga cukup kuat. Tapi kenapa ya? Kok negara-negara Islam ini kok nggak bisa berkolaborasi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, sehingga Israel betul-betul kapok lah begitu, nggak berani lagi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana penjelasannya? Sebenarnya ini pertanyaan yang luar biasa. Kenapa? Sekarang negara-negara Islam tidak membantu saudara-saudara kita di Palestina, tidak bersatu untuk membantu negara-negara kita di Palestina. Nah, tadi Bapak bertanya, kita di negara Islam satu agama, apalagi negara-negara Timur Tengah, satu agama, satu bahasa, satu adat, ya kan? Kenapa kita tidak berkumpul? Sebenarnya jawab itu mudah banget. Kalau kita berkumpul, ini artinya hari kiamat itu datang. Udah waktu hari kiamat. Karena ketika kita berkumpul orang Arab atau orang Muslim secara umum dan mereka melawani Yahudi, ini adalah al-malhamatu al-kubra. Di dalam agama kita ada satu malhamah kubra atau perang yang besar yang akan terjadi di akhir zaman. Perang yang besar itu orang Muslim semuanya akan berkumpul. Tapi kenapa tidak sekarang? Karena belum waktunya. Belum waktunya. Kalau semuanya berkumpul sekarang, maka ini tanda hari kiamat. Ya, ini mungkin pertanyaan yang di ujung. Kalau kita melihat kan teknologi Israel itu begitu hebat. Kemudian bangsa Palestina itu tidak mempunyai teknologi apapun ya. Perjuangannya sangat sederhana dan jumlahnya pun sangat kecil. Kemudian logistiknya pun tidak memadai. Tapi kenapa bangsa Israel nggak bisa menghabisi bangsa Palestina serta-merta? Spirit apa yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina sebenarnya? Kira-kira bagaimana Syekh bisa menjelaskan masalah ini? Jadi kalau kita melihat kondisi Palestina sebanding kondisi Israel, kita tidak bisa membandingkan. Israel ada TNI yang kuat, ya, ada teknologi, ada ekonomi yang bagus. Kalau kita membandingkan antara apa yang Israel mempunyai dengan apa yang Palestina mempunyai, tidak mungkin, ya, tidak ada balance. Tapi jawabnya bahwa Palestina itu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, al-iman fi Syam. Iman yang benar adalah di negara Syam. Negara Syam itu di bawahnya termasuk Palestina, Suria, Lebanon. Ini namanya negara Syam. Iman yang benar di dalam negara Syam. Dan ada juga beberapa hadis yang berikan kita nasihat bahwa hari kiamat atau tanah yang kita akan kumpul di dalam hari kiamat itu di Syam juga. Jadi tanah Syam itu adalah tanah hari kiamat. Jadi tanah yang berkah harus dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka mempunyai teknologi yang luar biasa, tenaga yang bagus, tapi Palestina dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tadi pertanyaan ujung ini penutup. Indonesia, kita sekarang tentang Indonesia. Indonesia kita tahu sejak zaman penjajahan adalah mayoritas Islam. Dan fakta sejarah tidak bisa dipungkiri bahwasanya pejuang-pejuang, mujahid-mujahid yang merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dulu juga adalah kaum muslimin. Nah, sekarang yang terjadi, kelihatannya kok kekuatan Islam ini tidak pernah di panggung negara Indonesia, memegang panggung politik Indonesia. Apa pesan-pesan Syekh untuk Indonesia terkait dengan pertanyaan Indonesia? Ya, ini pesan bukan hanya untuk kaum muslim di Indonesia saja, tapi ini pesan untuk umat Islam semuanya. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan harus mereka tahu apa yang terjadi di Israel. Jadi kalau kita mau suatu hari ketika kita harus membantu orang Palestina dengan tenaga, jadi kita harus memulai dengan generasi yang kecil. Kita harus mendidik anak-anak kita bahwa orang Yahudi itu menjajah orang Palestina, menzalimi orang Palestina, dan kita sebagai orang Muslim harus membantu. Pesan saya, didiklah anak
dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, berusaha untuk anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Menjadi hafiz dan hafizah. Kenapa? Karena ketika hari tersebut itu datang, orang yang akan membantu dengan tenaga, dia harus mempunyai iman yang kuat. Nah, kan dia di dalam perang kemudian kabur, nggak mungkin. Kenapa dia tidak kabur? Karena dia punya iman. Iman itu tidak mungkin datang kecuali kalau orang itu menjaga salat, orang itu hafiz Al-Quran. Kalau misalkan untuk para istri atau para perempuan, mereka mempunyai tanggung jawab juga. Mereka harus mendidik anaknya dengan cara yang benar, bahwa saudara-saudara kita di Palestina itu harus kita membantu. Mereka harus dibantu, mungkin dengan harta, mungkin dengan doa. Ya, baiklah. Pertanyaan terakhir tadi, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kata kunci dari dialog kita bersama Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Bisri. Barangkali perbincangan kita ini dapat menjadikan pelajaran penting bagi umat Islam dan utamanya bagi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.